Dimana narapidana yang masih hidup gitu harus survive dengan segala keadaan, segala cuaca. Mereka harus berdiri di ruangan tersebut pagi dan malam tanpa mengenal cuaca yang ekstrim. Di channel YouTube ini Dimas bakal upload 2 kali seminggu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk upload lebih dari 2 kali seminggu. Selamat menonton, enjoy! Oke, sebelum masuk ke inti dari kisah-kisahnya yang terseram gitu, Dimas mau bilang bahwasanya segmen dari cerita kayak gini tuh namanya The Creepy, oke? The Creepy. Jadi Dimas bakal sering ngupload video kayak gini, pokoknya seminggu itu seminimal-minimalnya dalam 1 minggu Dimas bakal upload 2 kali. Oke, kita masuk aja ke topiknya. Jadi kalau kita mendengar kata penjara, apalagi di Indonesia ya, Dimas sering juga sih nonton film-film atau kayak sinetron, yang sinetronnya itu setnya dalam penjara gitu. Dimas lihat juga bahwasanya di Indonesia sendiri, sesama napi itu kayak punya kasta-kastanya sendiri, dimana apabila dia masih baru dalam penjara itu, maka dia kayak diperbudak gitu sama orang yang udah lama masuk ke dalam penjara itu, kayak napinya. Terus mereka kalau misalnya nggak suka sesama napi, mereka bisa digebukin habis-habisan. Tapi berbeda dengan penjara-penjara yang bakal Dimas sebutin ini. Oke, kita masuk aja ke penjara yang pertama. Yang pertama adalah penjara pusat Gitarama Rwanda. Penjara ini katanya adalah penjara yang paling mematikan dan paling mengerikan di dunia. Tempat ini tuh sangat sesak banget, dimana ada 4 narapidana yang hidup dibiarkan makan dan kayak hidup gitu, bernafas di tempat yang 0,5 meter persegi. Sebenarnya penjara ini tuh hanya bisa menampung 400 tahanan, tetapi di dalam penjara ini ditampung 7.000 tahanan dan dibiarkan hidup seperti ternak di dalam ruangan yang sangat sempit. Satu hari itu pasti ada yang meninggal dari 8 orang. Katanya mereka juga memakan korbannya satu sama lain gitu ya, kanibalisme karena keputusasaan yang mengerikan. Terkadang kondisi dari narapidana ini itu kayak mengenaskan banget, dimana narapidana yang masih hidup gitu harus survive dengan segala keadaan, segala cuaca. Mereka harus berdiri di ruangan tersebut pagi dan malam tanpa mengenal cuaca yang ekstrim. Yang kedua adalah Pantai Hitam, Guinea Ekuatorial. Pantai Hitam di Malabo ini terkenal dengan penjara yang cukup mengerikan juga di Afrika. Oke, di Black Beach ini juga terkenal dengan siksaan yang terus-menerus terhadap narapidana. Tidak ada pengawasan medis yang tepat, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada kunjungan keluarga, tidak ada akses ke pengacara dan juga benar-benar terputus dari dunia luar. Penjara ini juga rentan terhadap malaria dan juga penyakit demam kuning. Tidak adanya kemungkinan dari narapidana untuk melarikan diri dan juga kayak tentaranya itu yang menjaga mereka dan mengawasi mereka, tidak ada pilihan lain selain menyiksa mereka. Katanya juga para tahanan ini dibiarkan mati kelaparan di Pulau Hitam ini. Penjara ini juga disebut dengan neraka sejati di bumi karena perlakuan-perlakuan yang sangat brutal. Yang ketiga adalah Camp 22 Korea Utara. Camp 22 ini juga dikenal dengan konsentrasi Horyong. Nah, Camp 22 ini juga katanya dikelilingi oleh hutan dan lembah. Dan juga ada pegunungan yang sangat tinggi sehingga kayak terisolasi gitu, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Penjara ini terletak di antara Cina dan Rusia. Berbeda dengan penjara biasanya, di penjara ini katanya keluarganya dan juga tahanan terpenjara di penjara ini. Nah, Korea Utara ini dikenal dengan hukuman penjara 3 generasi. Pasti sangat menyedihkan sih di penjara ini. Penjara ini mencatat 1.000 sampai 2.000 orang mati dalam setahun. Dan 1.000 hingga 2.000 narapidana baru dipindahkan ke penjara ini sehingga populasinya itu tetap konstan. Ada laporan-laporan kebrutalan, keekstriman, sehingga narapidana itu mati. Hampir 30% dari narapidana yang dipindahkan ke penjara ini memiliki kelainan, misalnya wajahnya robek, mata pecah, bekas luka di wajah mereka, telinga robek, dan tanda-tanda penyiksaan lainnya. Para tahanan dan anggota keluarga dilahirkan dan juga anak bayinya juga ikut terkena hukuman. Kayak kasihan juga kan guys. Pokoknya selama 3 generasi. Ada laporan tentang eksperimen manusia yang terjadi di penjara ini, di mana orang-orang dipaksa makan daun dan juga dipaksa makan sayuran beracun. Dimas ingat bahwasanya ada film kayak tentang eksperimen manusia di mana kayak 3 orang gitu berdempet, tapi setelah orang ini makan, maka orang itu akan makan lagi. Kayak kotorannya itu dia jadi makan lagi, dan orang ketiga kotoran yang dari orang kedua dimakan lagi gitu. Dimas lupa judul filmnya, tapi bakal Dimas cantumin di sini. Yang keempat adalah penjara Diyarbakir, Turki. Ada kesamaan juga dengan penjara-penjara yang tadi, tapi di penjara ini katanya anak-anak itu dipenjara seumur hidup guys. Kayak anak di bawah umur atau pokoknya masih anak-anak lah yang belum menikah. Penjara ini juga dikenal dengan pelanggaran hak asasi manusia juga kebrutalan terhadap penyiksaan.
Ada insiden orang yang membakar diri, mogok makan selama berminggu-minggu, dan beberapa narapidana bunuh diri untuk kayak melepas siksaan brutal gitu loh guys. Kayak nggak sanggup lagi lah, daripada aku hidup di dunia juga disiksa mau mati kayak gini, mending aku mati sekalian. Mungkin itulah yang ada di pikiran mereka. Yang kelima adalah penjara Sabenueta, Venezuela. Keren banget namanya ya. Nah, di penjara ini juga terkenal dengan penyiksaan yang sangat buruk dan sangat sadis. Wabah penyakit di penjara ini juga sangat umum karena kebersihan yang buruk dan kepadatan penduduk yang berlebihan. Nah, di penjara ini itu sama kayak halnya dengan penjara yang pertama yang seharusnya hanya bisa diisi dengan 700 tahanan. Tetapi di penjara ini terdapat 3000 tahanan. Ya bertumpuk banget lah guys, pokoknya padat banget gitu, sesak pasti. Sistem yang korup menyebabkan para tahanan ini diperlakukan seperti hewan yang menghadapi pemukulan, menghadapi penganiayaan dan penyiksaan. Pokoknya hidupnya sangat menderita. Di penjara ini juga ada wabah kolera yang sangat tersebar di penjara ini yang menyebabkan 700 narapidana meninggal dunia. Yang keenam adalah penjara sipil Cotonou, Benin. Nah, di penjara ini juga banyak kasus kematian karena kurangnya ruang. Penjara ini menampung 400 orang sebenarnya, tetapi 2000 orang masuk ke dalam penjara ini. Penjara ini terletak di sebuah negara kecil di Afrika. Banyak tahanan di penjara ini dibiarkan tidur bergiliran. Dan banyak dibiarkan mati karena sistem peradilannya yang sangat buruk. Yang ketujuh adalah penjara Nolweka, Republik Ceko. Seperti penjara yang lainnya, di penjara ini juga memiliki sistem kebrutalan yang sangat buruk. Segala sesuatu di penjara ini terjadi di bawah tanah. Dan tidak ada yang memiliki informasi yang valid tentang penjara ini. Tak seorang pun yang dapat melarikan diri dari penjara ini. Tahanan di penjara ini dibiarkan tanpa busana sepanjang waktu. Dan terkena siksaan yang sangat sadis. Jadi penjara Nolweka ini disebutkan oleh CIA karena tidak ada informasi yang valid tentang penjara ini. Jadi manakah penjara yang menurut kalian serem banget? Atau kalian mau Dimas bahas apa lagi? Kalian bisa komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat Idul Fitri. Bye bye.